Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di rumah doa. Untuk bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat ke-19. Berbunyi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mengalami masa sulit. Tapi kenyataannya, hidup tak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita dihimpit oleh kesesakan, dikecewakan oleh orang yang kita percaya, dihantam badai masalah yang datang bertubi-tubi. Dan di saat-saat seperti itu, kita mungkin bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Masa-masa sulit adalah momen di mana banyak orang mulai meragukan kehadiran Tuhan. Tapi justru di saat seperti itulah doa menjadi jembatan yang menghubungkan hati kita yang rapuh kepada tangan Tuhan yang kuat. Doa bukan hanya sekadar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi sebuah keintiman yang membawa kita ke pelukan Sang Bapa yang penuh kasih. Doa memiliki kuasa untuk menenangkan badai dalam hati, kuasa untuk memberi arah ketika kita tersesat, dan kuasa untuk menguatkan kaki kita yang mulai lemah melangkah. Ingat kisah Yesus di Taman Getsemani? Dia sedang mengalami masa yang paling berat dalam hidupnya. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Ia tidak lari dari penderitaan, tapi ia bersandar pada kehendak Bapa. Begitu juga dengan kita. Saat kita tidak tahu harus berkata apa, saat air mata lebih banyak dari kata-kata, doa menjadi saluran tempat Roh Kudus bekerja dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa yang akan memimpinmu melewati masa sulit bukanlah doa yang panjang dan indah, tetapi doa yang lahir dari kedalaman hati. Doa yang jujur, doa yang berkata, Tuhan, aku tidak kuat, tapi aku percaya Engkau ada. Ketika kita berdoa seperti itu, Tuhan tidak diam. Dia bekerja, mungkin bukan dengan cara instan, tapi dalam proses. Dalam setiap tetes air mata, Tuhan menanamkan kekuatan. Dalam setiap keheningan, Tuhan sedang menyusun jawaban. Dalam setiap kegelisahan, Tuhan sedang menyiapkan damai-Nya. Ada sebuah contoh. Bayangkan seorang anak kecil yang tersesat di tengah keramaian. Ia menangis, panik, ketakutan,
Tapi begitu ia melihat ayahnya, ia lari dan memeluknya erat. Ia tidak perlu berkata banyak. Cukup pelukan itu menunjukkan betapa ia membutuhkan perlindungan. Begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan. Dalam masa sulit, doa kita mungkin hanya tangisan. Tapi Tuhan memahami setiap tetes air mata kita. Saudaraku, jangan pernah remehkan kuasa doa. Ketika semua pintu tertutup, doa akan membuka jendela harapan. Ketika semua orang menjauh, doa akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika jalan terasa gelap, doa akan menjadi pelita yang memimpin langkah kita. Ayat penutup pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berbunyi, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang lelah, terluka, bahkan bingung menghadapi jalan hidup yang tak mudah. Tapi kami percaya, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sejenak pun. Tuhan, dalam masa sulit ini, kami memohon kekuatan dari-Mu. Ketika langkah kami goyah, peganglah tangan kami. Ketika air mata kami jatuh tanpa suara, biarlah Engkau yang menghibur dan memulihkan. Jangan biarkan kami tenggelam dalam keputusasaan, tapi bimbinglah kami untuk tetap percaya dan berharap hanya kepadamu. Tuhan Yesus, kami tahu doa kami tidak sia-sia. Engkau mendengar bahkan bisikan terdalam hati kami. Meskipun jawaban tidak selalu datang seketika, kami percaya Engkau sedang bekerja, mengatur segalanya indah pada waktumu. Ajari kami untuk tetap bersyukur, tetap setia, dan tetap berharap dalam setiap musim kehidupan. Biarlah hidup kami terus dipimpin oleh kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu, tangan-Mu jauh lebih kuat daripada beban hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah sepenuhnya. Amin.